Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimantara Eka Prasetya, NIM 368, Fakultas Hukum, mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis. Saya akan menjelaskan sedikit hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus bekerja dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba dan badan usaha. Hukum perusahaan ada 3, yaitu pelaku usaha, dibagi menjadi 3, yaitu pelaku usaha, perorangan, dan perkumpulan. Di bawah itu yaitu ada badan hukum dan bukan badan hukum. Saya akan menjelaskan bentuk hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan, persekutuan, dan badan hukum sudah diatur dengan Undang-Undang Firma dan Persekutuan Komanditer, yaitu CV, diatur dalam KUHD. Perorangan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perusahaan umum dan perusahaan perseorangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Firma dan persekutuan komanditer adalah bukan badan hukum. Sedangkan perseorangan terbatas, koperasi, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseorangan atau persero adalah badan hukum. Perusahaan terbatas dan koperasi adalah badan usaha milik swasta, sedangkan perusahaan umum atau perum adalah perusahaan perseorangan, badan hukum usaha milik negara. Adakah sumber-sumber hukum perusahaan? Yaitu ada 4. Yang pertama, perundang-undangan. Yang kedua, kontrak perusahaan. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, kebiasaan. Di bawah badan hukum ini ada 3, yaitu PT, koperasi yang saya jelaskan tadi, yayasan, dan adakah ruang lingkup hukum perusahaan? Yang pertama adalah 1, bentuk usaha. Sebuah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Yang kedua yaitu jenis usaha. Berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan. Macam-macam bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan yaitu ada persekutuan komanditer, persekutuan perdata, CV, firma, pasal-pasal terkait, ciri-ciri firma akan saya jelaskan di sini. Macam-macam bentuk perusahaan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Tidak ada pemisahan modal antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Yang kedua itu adalah persekutuan komanditer atau CV. CV dimiliki oleh sedikitnya 2 orang sampai maksimal 5 orang. Perusahaan ini memang lebih mudah dikembangkan karena modal yang bisa didapatkan juga lebih besar. Namun memang
tantangannya adalah dalam perusahaan CV ini lebih rawan terhadap konflik serta mudah menarik kembali model yang sudah ditanamkan oleh sekutu terutama. Yang kedua itu adalah firma. Persekutuan firma memiliki batas maksimal yang besar dari CV, yaitu mencapai 10 orang yang bersekutu untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Di dalam firma ini yang bertanggung jawab dimiliki masing-masing anggota yang tidak terbatas. Yang keempat adalah PT atau perseorangan terbatas. PT terdiri dari pemegang saham yang memiliki tanggung jawab serta terbatas sesuai dengan besaran modal yang ditanamkan. Selanjutnya ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Adalah perusahaan yang utamanya melayani kepentingan umum dengan modal berasal dari pemerintah. BUMN ada juga Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, yang keseluruhannya sebagian modalnya adalah memiliki perintahan atau pimpinan diangkat oleh gubernur secara langsung. Yang keenam, ada yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang memang bergerak untuk bidang sosial serta bisnis sekaligus dalam melayani biasanya berbagai hal berkaitan akan akte pendiriannya. Yang terakhir adalah koperasi. Koperasi beranggotakan orang-orang yang akan melaksanakan suatu usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Modalnya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah dari anggotanya sendiri. Sekian presentasi yang singkat dari saya, Bimantara Yoga Prasetya. Kalau ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.